Dalam keputusan dan kebingungan, Amirullah akhirnya memutuskan untuk menghubungi temannya yang bernama Rizky Syahputra. Dia menceritakan segala masalah yang sedang dia hadapi, berharap bisa menemukan solusi untuk keluar dari hempitan ekonomi yang menjeratnya. Di saat itu Rizky mendengar dengan penuh perhatian, merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Amirullah. Dalam percakapan tersebut, Amirullah mengungkapkan niatnya untuk mencari cara agar bisa segera mendapatkan uang, meskipun dia menyadari bahwa jalan yang dia pilih penuh dengan bahaya dan resiko. Namun, dengan situasi yang semakin mendesak, Amirullah merasa tidak punya pilihan lain. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Riau, terjadi pada tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang laki-laki yang tewas dianiaya oleh 5 orang satpam setelah ketahuan mencuri kelapa sawit di salah satu perkebunan sawit yang ada di kota tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang kejam ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang pria yang bernama Amirullah, usianya 48 tahun. Amirullah ini tinggal di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dia telah membangun rumah tangga dengan seorang wanita yang bernama Samsiati yang usianya sudah 46 tahun. Mereka sudah menikah selama bertahun-tahun. Mereka telah lama tinggal di daerah tersebut dan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pasangan suami istri yang berusaha menghadapi berbagai tantangan hidup di lingkungan mereka yang cukup keras. Sebagai pasangan suami istri, mereka berusaha saling mendukung dalam menghadapi berbagai cobaan sambil tetap menjaga keharmonisan keluarga yang telah mereka bangun bertahun-tahun ini. Namun, di tengah perjalanan hidupnya, ternyata Amirullah menghadapi masa-masa yang sangat sulit yang membuat dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Masalah finansial yang terus menumpuk menjadi beban berat yang semakin hari semakin sulit ditanggung. Tekanan demi tekanan menghantui pikiran Amirullah, membuatnya merasa semakin terpojok dan putus asa. Dalam keadaan yang penuh dengan cobaan ini, Amirullah merasa tidak punya banyak pilihan selain mencari cara untuk bisa mendapatkan uang lebih cepat. Meskipun dia tahu bahwa cara tersebut mungkin sangat beresiko dan melanggar aturan. Dalam keputusan dan kebingungan, Amirullah akhirnya memutuskan untuk menghubungi temannya yang bernama Rizky Syahputra. Dia menceritakan segala masalah yang sedang dia hadapi, berharap bisa menemukan solusi untuk keluar dari hempitan ekonomi yang menjeratnya. Di saat itu Rizky mendengar dengan penuh perhatian, merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Amirullah. Dalam percakapan tersebut, Amirullah mengungkapkan niatnya untuk mencari cara agar bisa segera mendapatkan uang, meskipun dia menyadari bahwa jalan yang dia pilih penuh dengan bahaya dan resiko. Namun, dengan situasi yang semakin mendesak, Amirullah merasa tidak punya pilihan lain. Singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, sekitar pukul 22.30 malam, Amirullah di saat itu bersama temannya yang bernama Rizky berangkat menuju ke simpang stop yang berada di Dusun Bakti Mulia, Kepenghuluan Bakti Timur. Mereka menuju ke area tersebut yang mana area itu merupakan perkebunan kelapa sawit milik keluarga Sembiring yang memiliki luas mencapai 500 hektar. Dengan menggunakan sepeda motor, Amirullah di saat itu melihat hamparan pohon kelapa sawit yang tumbuh subur di sana. Lalu di dalam benaknya, dia berniat ingin sekali mencuri brondolan sawit dari bekas tumbangan pohon sawit tersebut. Dia di saat itu membayangkan, rasanya jika bisa mencuri brondolan sawit, maka dia akan punya sedikit uang untuk nafkah keluarganya. Lalu, Amirullah di saat itu berhenti sejenak di tengah kegelapan malam.
Dia mengamati sekitar dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Setelah dia merasa yakin dengan situasi itu, tanpa ragu, dia mulai memunguti buah berondolan sawit yang berserakan di sekitar bekas tumbangan pohon sawit milik keluarga Sembiring. Di dalam suasana malam yang begitu sunyi, Amirullah berharap tindakannya ini tidak akan ketahuan oleh siapapun. Meskipun dia menyadari resiko besar yang dia hadapi, keputusasaannya untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat membuat dia harus terus melanjutkan aksinya ini dengan harapan bisa menghindari segala konsekuensi yang mungkin muncul nantinya. Singkat cerita, setelah Amirullah mengumpulkan berondolan sawit yang telah dia ambil, dia menyadari bahwa membawa hasil curiannya dengan sepeda motor akan sangat sulit karena kapasitas motor tidak memadai. Dan di saat itu, dia memikirkan cara untuk bisa membawa berondolan sawit itu. Lalu di sisi lain, ternyata ada 5 orang satpam yang sejak awal sudah memantau gerak-geriknya. Kelima satpam tersebut adalah Mul yang berusia 52 tahun, dan S yang berusia 32 tahun, serta H yang berusia 31 tahun, dan MC Regar yang berusia 52 tahun, serta yang terakhir berinisial S berusia 52 tahun. Semua satpam ini merupakan warga dusun Bakti Simpang Ompong, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Rohil. Bisa dikatakan satpam ini adalah warga sekitar yang dipekerjakan untuk menjadi satpam di sana. Dan kelima satpam ini sudah lama mengawasi Amirullah bersama temannya Rizky, yang mana mereka butuh bukti yang kuat untuk menyergap 2 orang pencuri berondolan ini. Lalu, singkat cerita, di tengah perjalanan saat keluar dari area perkebunan sawit, di saat itu Amirullah akhirnya dikejar oleh para satpam yang sedari tadi mengintip gerak-geriknya tersebut. Para satpam penjaga kebun itu menggunakan sekitar 5 unit motor masing-masing mengejar Amirullah dan Rizky. Dengan sangat cepat, 5 sepeda motor milik satpam itu melaju mengejar Amirullah. Pengejaran itu pun berlangsung dengan sangat sengit, hingga akhirnya Amirullah terpojok dan berhasil ditangkap. Setelah berhasil ditangkap, para satpam ini tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Mereka segera melancarkan serangan brutal terhadap Amirullah. Tubuhnya dihantam dengan menggunakan popor senapan angin tanpa ampun. Sementara pukulan bertubi-tubi juga dilayangkan ke dada dan pundaknya, menghantam rusuknya dengan keras. Di dalam kesakitan yang luar biasa, Amirullah mencoba berteriak minta tolong, meminta ampun kepada satpam-satpam tersebut. Jeritannya terdengar putus asa, namun tidak ada yang datang untuk bisa menghentikan tindakan para satpam ini. Di sisi lain, teman dari Amirullah yaitu Rizky ternyata bersembunyi di balik semak-semak. Jadinya di saat itu dia tidak ikut menjadi korban kekerasan oleh kelima satpam ini. Sementara Amirullah, tubuhnya semakin lemah, nafasnya tersenggal-senggal dan tenaganya mulai hilang. Dan setiap pukulan para satpam tersebut menambah rasa sakit yang tak tertahankan, sehingga akhirnya tubuhnya tidak mampu lagi bertahan. Seketika Amirullah benar-benar terbujur kaku. Dia di saat itu terus dihantam oleh para satpam ini, dan perlahan-lahan Amirullah pun tewas di lokasi tersebut. Lalu, para satpam yang masih memukuli Amirullah seketika tersadar. Mereka melihat Amirullah yang sudah tidak bergerak, dan mereka mencoba memeriksa tubuh dari Amirullah yang ternyata tidak lagi memiliki denyut nadi dan sama sekali tidak bernafas. Sontak, seketika kelima satpam itu pun panik dan mencari cara bagaimana agar bisa terbebas dari perbuatan mereka ini. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, akhirnya salah satu dari para satpam memberikan ide untuk sama-sama menutupi perbuatan mereka. Mereka memutuskan untuk membuang tubuh Amirullah ke salah satu sungai yang tidak jauh dari lokasi tempat mereka menghabisi Amirullah. Dan dengan cepat, kelimanya menyeret tubuh Amirullah yang sudah tidak bernyawa dan langsung melemparnya ke dalam sungai, berharap jejak kejahatan mereka tidak akan ketahuan. Lalu setelah itu, mereka kembali ke lokasi, ke tempat di mana Amirullah meninggalkan sepeda motornya. Dan dengan hati-hati, mereka menjemput sepeda motor tersebut dan membawanya ke simpang 4. Di sana, mereka berdiskusi singkat dan akhirnya memutuskan untuk membuang sepeda motor itu ke dalam parit galian. Bersama-sama mereka mengangkat sepeda motor tersebut dan melemparnya ke dalam parit galian, berharap semua bukti benar-benar hilang dan terkubur bersama Amirullah. Lalu di sisi lain, Rizky yang masih bersembunyi di semak belukar, dia sempat mendengar suara teriakan dari Amirullah. Suaranya kurang lebih seperti ini. "Ampun bang, ampun bang." Suara tersebut terdengar samar, namun jelas menunjukkan ketakutan yang amat mengerikan. Suara yang penuh dengan rasa putus asa itu membuat Rizky semakin takut untuk keluar. Dia gelisah
Meskipun dia sudah berusaha mengenali siapa yang berteriak, dia tidak bisa memastikan. Suara tersebut terus mengaung di telinganya, memunculkan bayangan buruk yang membuat bulu kuduknya merinding. Dengan nafas yang tertahan, Rizky mencoba memfokuskan pendengarannya kembali, berharap suara itu kembali terdengar. Namun ternyata suara tersebut sudah menghilang. Seketika suasana menjadi hening, sunyi, mencekam. Perasaan cemas mulai merayap di dalam dirinya, membuat dia semakin bingung dan khawatir apa yang harus dia lakukan. Lalu beberapa saat kemudian, tidak lama dia mendengar suara sepeda motor yang bergerak menjauh, menandakan ada seseorang yang pergi meninggalkan area tersebut. Suara motor yang semakin menjauh membuat Rizky merasa ada yang tidak beres. Tetapi dia tetap diam di dalam persembunyiannya, berharap malam itu segera berlalu. Lalu setelah semuanya dirasa aman, Rizky pun keluar dari persembunyiannya dan mulai mencari Amirullah, berharap dia masih ada di sekitar situ. Di saat Rizky berusaha untuk mencari Amirullah, ternyata Amirullah tidak ditemukan. Mulai kebingungan dan merasa khawatir, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan harapan Amirullah sudah pulang lebih dahulu dengan sepeda motor. Dia berpikir mungkin saja Amirullah langsung tancap gas karena dikejar oleh penjaga sawit, dan dia mewajarkan hal itu. Dia tidak masalah dia ditinggalkan sendirian di kebun tersebut demi keselamatan mereka berdua. Namun sepanjang perjalanan dia pulang, rasa curiga dan ketakutan terus menghantui sepanjang jalannya. Di saat itu, setibanya di rumah, dia tidak langsung bertemu dengan Amirullah. Dia memilih untuk berdiam diri. Lalu tanpa terasa, 2 hari pun berlalu. Sudah 2 hari Rizky tidak menemui Amirullah semenjak kejadian tersebut. Tepat pada Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023, sekitar pukul 1.30 siang. Ada seorang pemanen sawit yang bernama Budi. Dia sedang pergi ke kebun sawit milik keluarga Sembiring. Dia bekerja di sana. Di saat Budi melewati sungai di dekat perkebunan tersebut, secara tidak sengaja, tiba-tiba dia melihat adanya pemandangan mengerikan, yaitu dia menemukan jenazah dalam kondisi yang sudah membusuk, mengapung di aliran sungai Daun yang terletak di perbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Penemuan ini jelas membuat Budi sangat kaget dan dia langsung berteriak dan lari terbirit-birit dari lokasi tersebut untuk melaporkan kepada pemilik kebun atas apa yang dia temukan. Budi di saat itu langsung mengambil tindakan dengan menghubungi pihak Polsek Bagan Sinembah untuk melaporkan bahwa ada jasad seseorang yang dia temukan di sungai dekat kebun sawit. Tidak lama setelah menerima laporan, petugas Polsek Bagan Sinembah langsung tiba di lokasi. Mereka langsung melakukan evakuasi pada jenazah dan memulai proses penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas dari si jenazah. Temuan ini memicu perhatian banyak orang karena meninggalnya pria tersebut menambah teka-teki yang melibatkan keamanan dan kejahatan di wilayah tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023, istri dari Amirullah mulai merasa cemas. Dia bertanya-tanya, kemana suaminya pergi? Mengapa berhari-hari tidak pulang? Meskipun dia sudah terbiasa, suaminya tidak pulang berhari-hari jika sedang mencari nafkah. Tapi bedanya, kali ini, sang suami tidak memberikan kabar sama sekali. Dan kekhawatiran ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu, karena tidak ada kabar atau tanda-tanda keberadaan suaminya. Lalu, karena dia merasa takut akan terjadi sesuatu yang buruk, Samsiati akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya sang suami ke Polsek Bagan Sinembah. Dia berharap laporan tersebut dapat membantu menemukan suaminya dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Samsiati tentang hilangnya sang suami, tim Satreskrim Polres Rokan Hilir dan Polsek Bagan Sinembah segera bergerak. Mereka mulai melakukan penyelidikan intensif, menelusuri jejak di sekitar lokasi terakhir suami Samsiati pergi. Dan dari informasi yang diberikan oleh Samsiati, pihak kepolisian mulai mencurigai bahwa ada keterkaitan penemuan jasad di kebun sawit dengan laporan Samsiati ini. Karena di sisi lain, pihak kepolisian juga menerima laporan dari Budi tentang penemuan jasad di sungai. Pihak kepolisian pun langsung menuju tempat kejadian perkara dan mereka memeriksa area sekitar perkebunan dan sungai tempat jasad tersebut ditemukan. Lalu, setelah diselidiki lebih lanjut, polisi akhirnya menemukan benang merah dari kasus yang dilaporkan ini, bahwa jasad yang ditemukan di sungai adalah Amirullah, seorang suami yang hilang dan dilaporkan oleh istrinya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak kepolisian mencoba mencari keterangan dari para saksi dan dari orang-orang yang terakhir kali berhubungan dengan Amirullah. Di saat itu, jelas pihak kepolisian menginterogasi salah satu teman Amirullah yang bersamanya terakhir kali, yaitu Rizky. Dan di saat itu, Rizky memberikan kesaksian bahwa
Terakhir kali dia terpisah dengan Amirullah karena mereka dikejar oleh penjaga kebun sawit di saat mereka sedang mencuri brondolan sawit di kebun milik keluarga Sembiring. Dan dari situlah benang merah mulai terungkap. Pihak kepolisian mulai mencari siapa penjaga kebun di malam itu, di tanggal di mana Rizky dan Amirullah mencuri brondolan sawit. Terungkaplah berkat kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan para saksi, 5 orang terduga pelaku yang merupakan penjaga kebun sawit atau satpam kebun sawit tersebut ditangkap dan diamankan. Kelima orang tersebut adalah Mul, S, H, M. Siregar, dan S. Penangkapan ini menjadi titik awal proses hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan brutal yang mereka lakukan terhadap Amirullah. Di saat itu, keluarga Amirullah menangis sejadi-jadinya. Mereka syok dengan kenyataan yang terjadi. Mereka berharap proses hukum dapat memberikan keadilan yang layak, mengingat penderitaan yang telah mereka alami akibat tewasnya Amirullah. Setelah penangkapan, tim Opsnal Gabungan Satreskrim Polres Rokan Hilir dan tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah membawa kelima pelaku ini ke Polsek Bagan Sinembah bersama barang bukti yang ditemukan di lokasi. Mereka semua digiring untuk diinterogasi. Barang bukti tersebut antara lain 3 buah senapan angin, 1 unit sepeda motor merek Honda milik Amirullah, dan 4 pasang sepatu boot yang digunakan oleh para pelaku, dan masih banyak barang bukti lain. Dan semua barang bukti ini disimpan dan diperiksa dengan teliti guna mendukung proses penyelidikan. Penyelidikan intensif dilakukan bertujuan untuk mengungkap seluruh fakta yang terkait dengan kasus tersebut, memastikan setiap pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian terus bekerja agar proses hukum berjalan adil dan transparan, memberikan keadilan bagi Amirullah serta keluarganya yang kini harus hidup dengan beban kehilangan yang mendalam. Dan kelima pelaku saat diinterogasi secara intensif mengenai apa yang mereka lakukan terhadap Amirullah, dengan tekanan dari pihak kepolisian, para pelaku akhirnya tidak bisa lagi menyangkal dan mengakui perbuatannya. Mereka mengungkap lokasi tempat di mana mereka menghabisi nyawa Amirullah yang kemudian segera diperiksa oleh pihak yang berwenang. Setelah semuanya terang benderang dan keterangan dari para pelaku diverifikasi, kasus ini pun diproses sesuai hukum yang berlaku. Kelima pelaku dijerat dengan pasal 338 subsider 170 ayat 2 ketiga KUH Pidana yang mengatur tentang penghilangan nyawa dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Proses hukum selanjutnya akan menentukan hukum yang tepat bagi mereka. Dan dengan demikian, pihak berwenang bertekad untuk menegakkan keadilan atas tindakan brutal yang telah mereka lakukan, memberikan penegasan bahwa kekerasan tidak dapat ditoleransi dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku seberat-beratnya. Itu dia sobat, kisah dari Amirullah, seorang pria dengan ekonomi yang serba kekurangan. Dia harus menghidupi keluarganya dengan cara mencuri brondolan sawit dan harus berakhir naas dengan menukar nyawanya dengan brondolan tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?